Setiap malam, nenek menjelma jadi seperti hantu. Rambut putihnya yang panjang dibiarkan terurai. Lampu kamarnya dimatikan. Dulu, kamar nenek sudah seperti gua yang gelap gulita. Sampai bapak akhirnya memasang lampu bolam 5 watt di celah kamar yang memisahkan kamar ibu dan nenek. Saklar sengaja diletakkan di dalam kamar ibu, sehingga nenek tidak bisa mematikan lampu. Awalnya tentu saja nenek marah besar. Katanya bapak sengaja menaruh racun pada bolam itu, sehingga nenek tidak bisa tidur. Alhasil setiap malam nenek marah-marah, terus meracau di dalam kamarnya yang dikunci dari dalam. Hujan baru saja reda ketika nenek menggedor pintu kamar ibu. Hari masih gelap, azan subuh belum juga terdengar dari masjid di ujung jalan. Seisi rumah keluar dari kamarnya masing-masing, memastikan kekacauan apalagi yang dibuat nenek kali ini. Ibu keluar kamar dengan baju daster hijau kesayangannya, rambutnya diikat ke belakang dengan tergesa. Matanya terlihat masih mengantuk. Semalam, ibu tidur sudah sangat larut. Jahitan yang menumpuk dan segera diambil membuat ibu terpaksa lembur. Berkutat dengan mesin jahit bergambar kupu-kupu yang menderu kasar. "Kembalikan!" Suara nenek kali ini terdengar sangat marah. Matanya melotot merah. Rambutnya yang putih panjang terlihat agak kusut. Nafasnya naik turun. Suaranya yang serak menggema di telingaku. Aku yakin benar, nenek tidak tidur semalaman. Suaranya yang mirip seperti dalang di pagelaran wayang kulit semalam suntuk, tidak berhenti bercerita dan berbincang. Mungkin sudah berkali-kali ganti lakon. Apa yang dibicarakan nenek, tidak ada satupun yang ku mengerti. Suara nenek timbul tenggelam, kadang seperti orang marah, orang bertanya, menjawab, berdiskusi, berteriak, sedih, dan lain sebagainya. Jangan tanya siapa lawan bicaranya, karena di kamar nenek tidak ada siapa-siapa, kecuali beberapa gambar orang yang dipajang di dinding kamar yang catnya sudah mulai mengelupas. Aku sering melihat nenek berbincang dengan gambar Rhoma Irama berpose membawa gitar yang ditempel di dekat lemari pakaian. Nenek ngobrol dengan asik sambil sesekali tersipu malu. Aku jadi ingat adegan romantis Roma dengan Ani di salah satu filmnya yang beberapa pekan terakhir ini kembali viral. Kemudian sehari setelahnya, aku melihat sepiring lele goreng diletakkan di atas meja di dekat gambar Roma. "Makanlah," ujar nenek penuh perhatian. Aku melapor pada ibu atas apa yang aku lihat. Ibu hanya tertawa kecil sembari terus menginjak dinamo mesin jahitnya. "Kembalikan uangku!" Nenek benar-benar emosi. Tangan kanannya dijulurkan ke arah ibu, meminta sesuatu, sementara tangan kirinya menuding ke wajah ibu yang kebingungan. "Ada apa ini, Nek?" tanya ibu bingung. Nenek berdiri di depan pintu kamar ibu. Kali ini tangan kirinya mendobrak daun pintu. "Kalian dasar pencuri! Pencuri!" Nenek membentak ibu dan bapak di pagi buta, sementara suara tokek dan cicak di pasak bersaut-sautan seperti ikut berada di pihak nenek. Aku mengamati dari jauh, khawatir nenek semakin menggila saat aku mendekat. Pernah, dulu aku berusaha melerai saat nenek tiba-tiba menghampiri ibu yang sedang mencuci baju di dekat sumur di belakang rumah. Nenek membawa kayu bakar yang bagian ujungnya sudah menjadi arang. Sambil berkacak pinggang, nenek menuduh ibu mengambil ikan lele goreng yang dibelinya di warung makan dekat rumah. Tentu saja ibu kaget. Hampir saja ibu jatuh terpeleset kalau tidak berpegangan pada bibir sumur. Tidak bisa kubayangkan jika saat itu ibu benar-benar dipukul dan jatuh ke dalam sumur yang dalamnya hampir 20 meter. Aku bergidik ngeri. Saat itu nenek menangis, menuduh ibu dan aku berkomplot untuk membunuhnya. Aku tak habis pikir apa semua orang tua akan menjadi gila seperti itu nantinya, atau hanya nenek saja yang menjadi seperti hantu di malam hari dan gila di siang hari. "Mentang-mentang aku dapat kiriman dari anakku Rini, kamu ambil uangku." Nenek kembali marah-marah. Ibu menghela napas untuk kesekian kalinya. Rini, nama yang disebut nenek tentu saja hanya tokoh fiktif yang sebenarnya tidak ada. Ibuku 3 bersaudara. Anak pertama dan kedua semuanya laki-laki dan tinggal di luar kota. Sedangkan ibu adalah anak bungsu sekaligus anak perempuan satu-satunya yang mendapat mandat untuk merawat nenek.
"Cepat!" teriak nenek. Kali ini bapak pasang badan untuk melindungi ibu dari nenek yang mulai kalap. Biasanya nenek akan meraih benda apapun di dekatnya untuk dihantamkan ke tubuh ibu. Dengan rasa sabar yang luar biasa, akhirnya bapak berhasil membujuk nenek. Bapak berjanji akan mengganti uang nenek yang katanya itu curi ibu, ditambah rayuan bapak yang akan belikan ikan goreng kesukaan nenek. Amarah nenek perlahan mereda. Dengan langkah diseret cepat, nenek kembali ke kamarnya, menutup pintu dan mematikan lampu. Hanya tersisa cahaya dari bolam 5 watt yang menyembul keluar dari celah pintu kamar. Sebentar lagi masuk waktu subuh. Bapak dan ibu kembali ke kamar melanjutkan waktu tidur yang terpaksa dipangkas oleh kejadian tak terduga. Sementara aku duduk di bibir ranjang tempat tidurku dengan wajah gelisah. Aku kembali mengingat-ingat. Sikap nenek berubah, aneh semenjak kakek meninggal setahun yang lalu. Sikapnya jadi temperamental. Pernah ada yang bilang itu bukanlah nenek, tapi makhluk lain yang tinggal di dalam raga nenek yang sudah renta. Jadi bisa dibilang nenek sudah tidak ada. Yang ada di kamar gelap itu adalah jasad tanpa nyawa. Lalu siapa yang bersembunyi di balik belulang tua itu? Aku pun tak tahu. Ada juga yang bilang makhluk di tubuh nenek harus diusir. Oleh sebab itu, kemarin bapak membawa bawang putih kecil-kecil dan daun bidara berjumlah 7 lembar untuk diletakkan di karung tempat menyimpan beras. Konon katanya jika beras dimasak menjadi nasi dan dimakan oleh nenek, maka makhluk yang menguasai nenek akan pergi dengan sendirinya. Nenek akan kembali seperti dulu lagi. Jadilah hari itu juga ibu memasak nasi sesuai petunjuk dari bapak. Kami sengaja mengamati perubahan yang terjadi dengan seksama. Setelah sarapan pagi, tidak ada hal berarti yang terjadi. Nenek tetap saja marah-marah. Malahan aku dituduhnya mengambil lele yang diletakkan di meja kamar. Kemarahan nenek mereda seketika saat melihat kucing gemuk tetangga berwarna coklat muncul dari bawah tempat tidur sambil membawa kepala lele. "Nis!" Nenek memanggil namaku dari dalam kamar. Aku beranjak lalu menuju kamar nenek dengan langkah malas. Sampai di depan pintu jantungku berdebar, bulu kudukku meremang, darahku seperti beku. Suasana macam apa ini? Sebenarnya tinggal sekali dorong, pintu kamar nenek terbuka. Tapi entah kenapa tanganku menjadi sulit digerakkan. Aku takut. "Nisa, masuklah." Nenek membuka pintu dari dalam, membuatku terkejut. Kami berdiri berhadapan. Kakiku mati rasa. Dengan ekor mata, aku sapu pandangan ke dalam kamar nenek. Cahaya remang saja, tapi bisa kulihat sudah tidak ada satupun gambar yang menempel di dinding kamar. Nenek mempersilahkanku masuk. "Duduklah," katanya lembut. Aku menurut. Aku lantas duduk di atas tempat tidur yang terbuat dari kayu tempat di samping nenek. Tidak seperti biasa, nenek menyisir rambutnya dan membentuk sanggul di kepala. Baju kebaya lurik berwarna hijau dipadukan dengan bawahan kain jarik bermotif batik parang mengingatkanku pada tokoh-tokoh di film zaman dulu. Dengan jarak sedekat ini, aku bahkan bisa membaui aroma tubuh nenek yang seperti bunga melati bercampur cengkeh. Nenek memulai ceritanya malam itu tentang sosok berpakaian hitam-hitam yang sering mendatanginya di malam hari, lalu mengajaknya berbincang sampai pagi. Kata nenek, sosok itu akan marah jika nenek tidak meladeni keinginannya. Jika sampai mereka marah, nenek akan dibawa ikut serta ke tempat yang jauh, sehingga nenek tidak bisa melihatku lagi. "Padahal sekolahmu belum selesai, Nis. Nenek ingin melihatmu menikah dulu," lanjutnya. Tiba-tiba, kulihat sosoknya kembali hangat, sehangat pelukannya saat aku kecil dulu. Masih kuingat saat nenek sering menyusulku di halaman belakang sambil membawa sepiring nasi. Sembari menyuapi, nenek mengomel padaku karena keasyikan bermain sampai lupa makan. Aku juga sering merengek minta dibelikan jajanan harum manis yang sangat ditentang keras oleh ibu. Bikin batuk katanya. Tetapi nenek diam-diam akan belikanku harum manis sepulang dari pasar. Sudah lama sekali ternyata. Nenek minta tolong padamu. Nanti setelah matahari terbit, ajaklah bapakmu untuk menggali tanah di dekat pohon jambu di belakang rumah ya, Nis. Aku mengernyitkan dahi.
Pohon jambu? Tidak ada, Nek, adanya pohon mangga, kataku. Nenek tertawa sambil menepuk bahuku. Aku menyeringai lelucon nenek yang tampak absurd. Iya, maksud nenek pohon mangga, nenek menimpali. Aku mengangguk meski masih tidak paham apa maksud dari semua itu. Tapi sudah menjadi kebiasaan, apabila keinginan nenek tidak dituruti, pasti akan merepotkan banyak orang. Entah mengamuk atau menangis meraung-raung, sehingga membuat tetangga sekitar berbondong-bondong datang ke rumah. Nenek memang pandai membuat ancaman. Benar saja, sehabis sholat subuh, aku menyampaikan pesan nenek pada bapak. Awalnya bapak menolak, tetapi setelah dibujuk oleh ibu, ditambah keseriusan dari kata-kataku, akhirnya bapak setuju. Kami berempat dengan nenek pergi ke halaman belakang. Bapak mulai menggali tanah yang ditunjuk nenek. Letaknya persis di bawah pohon mangga. Aku ikut membantu menggali, sedangkan ibu bertugas mengawasi nenek yang duduk di kursi bambu di depan pintu belakang, sambil membawa senter untuk penerangan. Meski udara di pagi hari masih sejuk, tetapi aku dan bapak sudah bersimbah peluh. Kedalaman tanah galian kami sudah mencapai 20 meter. Apa yang dicari? Nenek belum juga menemukan hasil. Akhirnya ibu meletakkan senter di tangan, lalu ikut mengambil cangkul. Suara nafas yang menderu diiringi suara bongkahan tanah memulai pagi ini. Aku menegakkan badan, melempar cangkul sampai mengenai pohon mangga. Nis, terus menggali, Nis. Cangkul bapak mengenai sesuatu. Suara bapak membuatku berbaring di tanah, mengamati sebentuk benda berwarna putih yang menyembul dari dalam sana. Bapak semakin semangat memainkan cangkulnya, berpadu dengan tanah di sekitar pohon mangga. Semakin tampak jelas benda itu, mirip tanduk berwarna putih. Tangan bapak mencengkram kuat, lalu menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Aku dan ibu ikut serta. Dengan sisa-sisa tenaga, kami akhirnya bisa mengeluarkan benda itu dari dalam tanah. Aku dan ibu terpental, lalu jatuh terjerambat di atas tanah. Bapak masih memegangi tanduk yang ternyata kepala kerbau dengan nafas naik turun. Aku menyunggingkan senyum. Ibu berbalik mencari nenek yang ternyata sudah tidak berada di tempat, mengabarkan bahwa apa yang menjadi keinginannya sudah tercapai. Ibu masuk ke dalam rumah. Lalu beberapa saat kemudian kudengar ibu menjerit. Aku dan bapak lari berhamburan ke dalam. Kulihat sosok ibu bersimbah air mata, duduknya bersimpuh memegangi ujung tempat tidur nenek. Bersamaan juga kulihat nenek dengan wajah pucat terbaring kaku di tempat tidurnya, masih dengan kebaya lurik warna hijau dan sanggul di kepala.